Suro tahun 2022 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Iwan Solowi. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Mukarramun, para guru, para asatidz, segenap direksi PT Adarat Tour and Travel, guru kita bersama Ustaz Mu'min Mustafa Rais, guru kita Ustaz Abdul Khalid, ikhwatal iman, ayah dan bunda, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Semoga kita semua yang hadir di majlis ini senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah, di kesempatan siang yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di majlis manasik untuk mempersiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan segenap rangkaian ibadah yang kita lakukan nanti di dua tanah suci diterima oleh Allah. Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kehusyuan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah berikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan ya jam 1:25. Betul? Nah, kita sepakati insya Allah kita kelar manasik jam 7 malam baru selesai. Siap. Kira-kira setuju apa enggak? Siap. Setuju apa enggak? Yang pertama nggak setuju itu yang ngomong. Ya Allah ya Rabbi. Baik, kita mulai manasik ini dengan membaca kalimat talbiyah. Mohon suaranya, nanti sunnahnya membaca kalimat talbiyah itu yang laki-laki diangkat suaranya, yang ibu-ibu itu direndahkan suara. Nah, tapi kalau untuk belajar sekarang ini, kita masih belajar ya, bolehlah kita keraskan suara kita. Mudah-mudahan berilah pikir dan ibadah di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan kita di ruang AC, ya kan? Kemudian tadi masuk ke dalam ruangan ini langsung makan. Kemudian AC-nya dingin, bawaannya Tidur. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wal ni'mata. Wal ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Salat kita diterima oleh Allah, baca Quran kita diterima oleh Allah, infak sedekah kita diterima oleh Allah, zikir kita diterima oleh Allah, salawat kita diterima oleh Allah, umrah kita diterima oleh Allah. Makanya ada sebuah doa yang sering kita baca. Ya Allah ya Rabbana, terimalah amal ibadah kami. Insya Allah. Para ulama mengajarkan ketika ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, setidaknya harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, hendaknya amal ibadah yang kita lakukan itu harus berdasarkan iman kepada Allah. Kenapa kita sholat? Karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kita melaksanakan ibadah umrah memenuhi panggilan Allah? Karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kita saum puasa di bulan suci Ramadan? Karena kita beriman kepada Allah. Itulah mahalnya iman. Orang kalau tidak beriman kepada Allah, melakukan kebaikan sebanyak apapun kebaikan yang mereka lakukan, sungguh tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah ya, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi muslim. Bukan hanya muslim, tapi mukmin. Orang beriman yang tunduk dengan aturan Allah, insya Allah. Yang kedua, amal ibadah yang diterima oleh Allah itu harus berdasarkan ilmu. Makanya setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan pasti pakai ilmu. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak ibadah yang nggak pakai ilmu? Nggak ada. Semua ibadah yang kita lakukan itu pasti pakai ilmu. Salat pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu. Tadi guru kita Ustaz Khalid baca Al-Quran kan pakai ilmu. Tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus, suaranya bagus, pakai ilmu. Infak sedekah pakai ilmu. Kemudian umroh juga pakai ilmu. Manasik semuanya pakai ilmu. Tawaf itu bagaimana, ihram itu bagaimana, sa'i itu bagaimana, tahallul bagaimana. Maka ilmu itu menjadi syarat mutlak agar ibadah yang kita lakukan itu sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Ali ditanya, "Hai Ali, kau mau ilmu atau mau harta?" Wahai Bapak Ibu yang ada di depan saya, mau ilmu atau mau harta? Mau ilmu atau mau harta? Enggak, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Bu, kalau tadi ibu-ibu berangkat manasik, ya kan? Sampai di pasar Minggu ada yang telepon, "Bu, kenapa ini bisnis kita kuning?" Gitu kan? Berapa duit? 200 juta. Alhamdulillah. Terus ini sekarang duitnya suruh ambil sekarang. Ambil di sana di Banten. Sementara kita ingin manasik mencari ilmu. Kira-kira ngambil duit dulu atau manasik dulu? Manasik dulu. Hebat. Kalau saya mengambil duit dulu itu. Ya Allah ya Rabbi. Insya Allah kita mau ilmu. Kalau kita beriman sungguh-sungguh, berilmu, mengamalkan ibadah dengan ilmu, insya Allah nanti akan Allah berikan keberkahan dari ilmu yang kita amalkan. Dan Allah berikan keberkahan dalam hidup.
Yang ketiga, syarat ibadah diterima oleh Allah itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Insya Allah nanti hari Rabu kita akan melaksanakan ibadah umroh. Coba saya tanya Bapak Ibu, kira-kira berangkat umroh ini ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu enggak bicara kalau ikhlas. Ya kan? Saya ikhlas nih nyumbang 10 juta buat masjid, lagi gak ikhlas itu. Ikhlas apa enggak? Insya Allah. Ya kelihatan wajah jamaah ini ya. Wajah-wajah penuh dengan masalah. Ya memang setiap kita pasti punya masalah. Kalau nggak pengen dapat masalah jangan hidup. Karena hakikat hidup itu adalah ujian dari permasalahan. Ya kan? Jadi syarat diterima amal ibadah itu ada 3. Yang pertama harus dengan iman. Yang kedua ilmu. Yang ketiga ikhlas. Maka sebelum kita berangkat menuju rumah Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, percikan ikhlas pada diriku, sehingga setiap rangkaian ibadah yang kami lakukan Kau terima ya Allah. Karena kalau tanpa nilai keikhlasan, dikatakan oleh dalam kitab Hikam, al-a'malu suwarul khatimatun wa arwahuha wujudu sirrul ikhlasi. Amal itu tak ubahnya bagaikan jasad yang berdiri tegak, sementara ruhnya adalah ikhlas. Maka orang yang melakukan amal ibadah tanpa keikhlasan, tak ubahnya bagaikan jasad tanpa ruh, bangkai tidak bermakna. Nah kemudian insya Allah kita akan melaksanakan ibadah umrah. Ibadah itu, para ulama itu bagi ibadah kan banyak. Ada ibadah qauliyah, ada ibadah qauliyah fi'liyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah qauliyah fi'liyah dan ruhaniyah. Ini kalau dijelaskan satu-satu lama. Yang jelas, umrah itu adalah ibadah yang mencakup seluruh ibadah-ibadah yang lain. Ada ibadah qauliyahnya di situ. Ibadah qauliyah itu ibadah yang pakai ucapan. Pakai ucapan. Niat itu kan pakai ucapan, sekalipun tempatnya di dalam hati. Labbaik Allahumma umratan, itu namanya ibadah qauliyah. Ada ibadah qauliyah fi'liyah. Apa itu contohnya? Salat. Salat itu ibadah qauliyah fi'liyah, ibadah yang pakai lisan, ibadah yang pakai perbuatan. Lisan ini bertakbir Allahu Akbar, tangan ini mengangkat. Lisan ini membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian tubuh kita bungkukkan. Itu adalah salat ibadah qauliyah dan fi'liyah. Ada ibadah maliyah, ibadah yang pakai harta. Contohnya apa? Infak, sedekah. Sementara umrah itu dan ibadah qauliyah, fi'liyah dan maliyah. Qauliyahnya labbaik Allahumma labbaik, fi'liyahnya sa'i antara Safa dan Marwah. Maliyahnya pakai duit. Ada nggak di antara kita yang berangkat umrah nggak pakai bayar? Ada nggak? Ada yang ngomong nggak pakai bayar, orang dapat duit tadi kan? Astagfirullahaladzim. Tapi niatnya untuk ibadah sama Allah. Kalau dikasih duit, alhamdulillah, nggak kita ngambek gitu. Ya masa gitu. Alhamdulillah. Nah kemudian singkat saja, apa itu umrah? Umrah itu asal kata dari ammara yu'ammir. Bisa bahasa Arab enggak? Halo? Jangan sampai kalah nanti dengan anak-anak di Mekah umur 6 tahun pintar bahasa Arab. Ya emang orang dalam bahasa Arab, umrah itu asal kata dari ammara yu'ammir, artinya meramaikan. Maka orang yang berumrah itu adalah orang yang meramaikan. Meramaikan apa? Meramaikan rumah Allah. Dalam hal ini Masjidil Haram, yang di dalamnya terdapat Ka'bah al-Mukarramah, al-Musyarrafah. Terdapat Maqam Ibrahim, Safa, Marwah dan lain sebagainya. Kita akan meramaikan Masjid Nabawi, yang di dalamnya ada Raudhah, ada makam Rasulullah SAW, makan para sahabat. Itulah tempat-tempat yang kita akan kunjungi.
sementara pengertian umrah itu ya az-ziyarah, berkunjung ila baitil haram, menuju tanah haram, linusuki, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tujuannya untuk ibadah, bukan untuk belanja. Bukan untuk belanja, bukan untuk main-main, bukan untuk jalan-jalan. Tujuannya untuk ibadah. Kalaupun belanja, niatnya untuk ibadah juga. Kan bawa oleh-oleh buat keluarga, buat tetangga, itu kan bagian daripada kesunahan. Tahadu kata Nabi. Dengan sering memberikan sesuatu kepada orang itu akan timbul rasa cinta. Dan sunnah ketika kita berpergian itu pulang bawa oleh-oleh. Ya. Nah kemudian umrah itu ada rukunnya. Apa itu rukun? Rukun itu kalau seandainya ditinggalkan salah satunya dari rukun-rukun tersebut, maka umrah itu nggak sah. Ya, maka wajib harus dilaksanakan. Apabila salah satu daripada ketentuan rukun tersebut ditinggalkan, maka ibadahnya nggak sah. Ini yang menjadi pokok daripada pelaksanaan ibadah umrah. Rukun umrah yang pertama niat atau yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima niat, tawaf, sa'i, tahallul. Selesai itu umrah. Iya kan? Paham enggak? Paham enggak? Udah paham berarti selesai manasik. Udah paham ya, Ibu? Jadi rukun umrah itu yang pertama adalah niat. Niat itu adalah fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan bergantung dengan niat. Maka mari sama-sama sebelum kita melangkahkan kaki ini menuju rumah Allah, ikhlaskan niat semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ahtini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju, ridhomu lah yang kami incar-incar dalam hidup ini. Berikan ma'rifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami. Amin. Ya Rabbal. Nah kemudian ihram. Ihram itu mempergunakan pakaian putih. Kenapa putih? Kata Nabi, athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Maka salah satu pakaian atau warna yang disukai oleh Rasulullah itu warna putih. Yang kedua warna merah. Tapi merahnya merah agak marun-marun gitu ya. Kemudian warna hijau dan warna hitam. Saya tanya ibu-ibu yang biasanya belanja pakaian itu bapak atau ibu? Dua-duanya. Ibu-ibu udah punya belum baju warna putih? Warna merah? Belum. Warna hijau? Ada. Warna hitam? Ludas kok belum? Maksudnya begini, ketika kita pakai warna baju itu tuh, warna hitam, warna putih, warna hijau, warna merah, niatkan itu menghidupkan atau niatkan sebagai bentuk pada cinta kita kepada Rasulullah. Jadi mencintai, menyukai sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika kita menggunakan pakaian dengan 4 warna itu, insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah dan disukai oleh Rasulullah. Itu maksudnya. Nah kemudian ketika hamba Allah berikrar itu pakainya kan putih. Ketika kita wafat, yang pertama diapakan? Kita meninggal dunia. Ya, saya doakan mudah-mudahan seluruh jamaah yang ikut umrah tanggal 30 panjang umur. Amin. 100 tahun lagi meninggal dunia. Kan panjang umur. Panjang umur, pendek umur coba. Kalau pendek umur saya doain, mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dalam taat kepada Allah, wafat dalam keadaan husnul. Ketika kita wafat itu, ketika kita meninggal dunia, yang pertama kita akan dimandikan.
setelah dimandikan dikafani. Apa yang dikafani? Dibungkus dengan kain putih. Ihram itu pakaiannya putih. Ini menunjukkan betapa orang yang berihram itu harus senantiasa ingat dengan kematian. Ketika kita sebagai hamba Allah ingat dengan kematian, ini adalah tanda ciri hamba Allah yang cerdas, kata Nabi. Ahyasu min ummati aktsarahum dzikral maut wa asyaddu istidadan. Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Maka ada sebuah ungkapan, hidup itu bukan untuk hidup, namun hidup untuk yang maha hidup. Hidup itu bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan lupa kematian. Rindukan kematian, karena kematian adalah proses awal untuk kita berjumpa dengan Allah. Insya kita semua akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, presiden, menteri, ustadz, ustadz disukai mati. Presiden meninggal, besok udah gantinya. Kalau ustadz meninggal susah, nyantrinya 12 tahun, ya kan Bu? Astagfirullahaladzim. Jangan jahat sama Ustaz. Terkualat. Ya. Jahat sama Ustaz terkualat. Astagfirullahaladzim. Bercanda ya Bu. Bercanda. Yang kedua, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. 7 kali putaran. Kenapa 7? Emang Rasulullah punya 7. Dan kalau kita lihat memang angka 7 itu angka yang sangat istimewa. Allah ciptakan langit 7 lapis, langit 7 lapis, bumi 7 hitungan hari, ya kan? Sampai kalau kita sakit kepala itu disebut dengan 7 keringat. Bukan dalam beling. Obatnya apa? Ya kan? Ya Allah ya Allah. Rumah dukun Bu, naudzubillah, jangan sampai ke rumah dukun disuruh mandi tuh. Bunganya berapa rupa? 7 rupa. Ya kan, sampai sakit itu disebut dengan 7 angin. Itulah angka 7. Angka yang sangat istimewa. Nah kemudian ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia, bergerak kita. Hidup itu harus aktif, harus dinamis, bergerak. Ikhtiar. Ikhtiar. Tentunya ikhtiar itu harus sejalan dengan aturan dan rambu-rambu yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Maka ketika kita bertawaf itu kan arahnya ke kiri. Kalau kita mengencangkan maut itu ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, melepaskannya ke kiri. Ketika kita berputar bertawaf melihat Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, itu arah putarannya ke kiri. Persis kita melepaskan baut. Maka orang-orang yang bertawaf itu adalah mereka yang melepaskan ikatan dunia, pangkat, jabatan, status sosial, harta yang mereka miliki tidak mereka bawa. Yang terbaik perbekalan untuk menuju Allah itu adalah takwa kita kepada Allah. Hamba Allah yang bertawaf itu seakan bersatu padu dengan alam semesta yang bertawaf. Karena alam semesta ini bertawaf. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Maka seyogianya ketika kita bertawaf itu mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, ya Rabb, satukan jasad ini, ruh ini bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma-Mu ya Allah lewat zikir dan doa yang kami baca ketika tawaf. Insya Sa'i. Sa'i itu sa'ayas yang artinya usaha ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara Safa dan Marwah,
Sofa itu artinya kesucian, marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti salah satu tujuan hidup ini hanyalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, Al-Qudus, yaitu Allah Jalla Jalla. Naik kita ke bukit Sofa, kita turun menuju Marwah. Dari Marwah kita turun lagi menuju Sofa. Naik turun antara Sofa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada makom yang terpuji. Itulah makna filosofi daripada saat. Nah, ini sebentar saja saya jelaskan. Kemudian nomor 4, tahallul. Tahallul itu menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Yang laki-laki itu sunnah untuk dibotak. Ya, satu ketika Rasul itu berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya. Sampai 3 kali Rasul berkata seperti itu. Sahabat bertanya, walil muqassirin, ya Rasul, untuk orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Walil muqassirin, dan untuk orang yang memendekkan rambutnya dalam tahallul. Jadi sunnahnya itu adalah dicukur habis dibotak, mendapatkan 3 doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Dan tahallul itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Ya, untung yang Allah perintahkan kepada kita untuk dicukur, untuk dihilangkan dari bagian anggota tubuh selesai kita melaksanakan umroh, itu adalah rambut. Coba kalau ada sesuatu yang lain disuruh cukur atau disuruh hilangkan, hidung disuruh hilangin, kan susah kan? Ya, telinga disuruh hilangin, enggak? Yang disuruh hilangin itu adalah apa? Rambut. Ya, itulah rahimnya Allah kepada kita sebagai hamba. Nah, kemudian yang kelima itu adalah tertib. Tidak boleh tawaf dulu baru ihram. Atau tidak boleh ya setelah kita ihram langsung sa'i, nggak boleh. Harus tawaf dulu baru sa'i. Harus beruntun. Harus tertib. Itulah rukun umrah. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya mau nanya, sudah punya ini semua? Tolong dilihat Ibu, dibaca. Ya. Kita berangkat tanggal berapa? Tanggal 30 November 2020. Penerbangan jam berapa Bapak Ibu? Jam 13.20 sampai di Madinah jam 19:10. Bu, usahakan itu 3 jam sebelum kita take off pesawat sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Tolong diperhatikan waktunya, jangan sampai terjebak macet. Pastikan kalau kita berangkat jam 13.20, sekitar jam 10:30 kita sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 Internasional. Baik, paham Ibu ya? Jam berapa kita sampai di bandara? Ya, 9:30. Kalau subuh kesana juga nggak apa-apa, cuma kelamaan nunggunya. Nah, kemudian pastikan nanti sebelum kita naik pesawat, ya, kita melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Nanti kalau kita sudah masuk ke ruang tunggu di bawah itu musolanya gede-gede, besar-besar. Ya, maka nanti melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar di jamaah qashar. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Insya Allah. Nanti sampai di bandara, kemudian nanti diberikan paspor. Nah, kemudian setelah itu ya kita akan masuk imigrasi, kita ke ruang tunggu, kita melaksanakan sholat. Kita melaksanakan sholat, nah, kemudian pelaksanaan sholat itu di jamaah qashar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, kemudian insya Allah nanti kita akan tiba di Madinah jam berapa? Jam 19:10. Ya, waktu Arab Saudi, waktu Madinah. Ya, kira-kira jam 7 malam. Sampai di sana itu, langsung nanti kita proses imigrasi. Ya, setelah itu kita ambil barang-barang, koper besar, tolong nanti ditinggal saja. Koper yang kecil, mohon untuk dibawa masing-masing. Ya, sampai kita nanti
sampai landing pesawat di Madinah, kemudian kita langsung menuju imigrasi, langsung kita turun ke bawah, kemudian kita mengambil koper besar, ditinggalkan saja, nanti porter yang bawa keluar. Kemudian koper kecil silahkan dibawa masing-masing. Nanti dari bandara menuju hotel kita sekitar setengah jam. Alhamdulillah, insyaallah nanti kita bisa melaksanakan sholat asar, sholat maghrib di Masjid Nabawi. Atau kita lihat situasi dan kondisi, nanti kita bisa melaksanakan di pelataran Masjid Nabawi. Kita melaksanakan sholat isya dan sholat maghrib dan sholat isya di jamak kosong. Ya, asarnya isyanya 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat. Nggak bisa 1,5. Ya kan? Yang boleh di jamak kosong itu adalah bilangan sholat yang rakaatnya adalah 4. Ya kan? Zuhur, asar, isya. Subuh nggak bisa sholat 1 rakaat. Gitu ya. Nah kemudian sampai kita di Madinah itu yang pertama, kondisikan batin. Alhamdulillah ya Rabb, kudrah iradahmu, kau berikan kesempatan aku untuk berziarah ke makam Rasul. Kau berikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan ibadah di tanah suci, melaksanakan ibadah di dalam Masjid Nabawi yang bandingannya itu 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Ketika kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram, bandingannya 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Maka sungguh orang yang ditakdirkan oleh Allah melaksanakan ibadah umroh itu adalah hamba pilihan Allah. Insya Allah kita dipilih sama Allah. Banyak orang yang lebih kaya daripada kita, duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya banyak, istrinya 4. Tapi belum juga dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Belum terketuk hatinya, belum mendapatkan taufik dan hidayah Allah. Akhirnya mereka belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernikmat-nikmat, berkhusyuk-khusyuk ibadah di 2 tanah suci. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan dengan izin Allah, insya Allah hari Rabu besok kita bisa melaksanakan ibadah. Alhamdulillah. Ya. Nah kemudian sampai nanti kita di sana di Madinah, satu zikir yang sangat luar biasa, ya, yang ringan untuk diucapkan namun berat dalam timbangan. Tidak ada satu zikir yang terindah ketika kita berada di kota Madinah kecuali berbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli. Perbanyak kalimat itu. Atau kalau lengkap kita perbanyak baca salawat yang panjang-panjang. Salat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pokoknya tidak ada satu gerakan napas, denyut jantung, gerak lisan kecuali bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Insya Allah. Nah kemudian apa yang kita lakukan di Madinah itu? Ya, yang kita lakukan di Madinah itu yang pertama kita akan berziarah. Ziarah itu ada 2, ada ziarah luar, ada ziarah dalam. Ziarah dalam itu adalah ziarah di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Maaf. Ya, nanti hari kedua itu silakan ibu ya lihat baliknya jadwal tertib. Ya, itu hari apa itu? Ya, hari Kamis kita sudah ziarah ke Raudhah. Ya, jadi ziarah itu ziarah dalam, kita ke makam Rasulullah, ke Raudhah, kemudian ke makam Baqi. Ziarah luar nanti kita city tour kota Madinah. Kita ke Masjid Kuba, ke Kebun Kurma, Jabal Uhud, kemudian Masjid Qiblatain, Khandaq, kemudian kita kembali ke hotel. Nanti ini hari Kamis. Ya, biasanya pelaksanaan ziarah untuk ibu-ibu itu pagi hari saja. Pagi hari itu nanti akan diinfokan pelaksanaan sholat subuhnya. Ya, jadi hari Rabu itu Kamis pagi itu, ya kira-kira jam 3 ibu-ibu kita sampai hotel sekitar jam 9. Jam 9
malam. Nanti jam 3 itu biasanya, nanti kita tunggu lagi informasi dari ketua kita. Jam 3 itu sudah kumpul di lobi hotel untuk apa? Bersama-sama pergi ke Masjid Nabawi, ya, untuk melaksanakan sholat subuh. Nanti, ya, selesai melaksanakan sholat tahajud dan sholat subuh, pada subuh kita langsung, ya, melaksanakan kegiatan ziarah Raudhah. Itu untuk ibu-ibu, karena jadwalnya itu dipisah antara ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak biasanya itu nanti hari Kamis, ya, jam 3 sore kita kumpul di lobi hotel untuk sama-sama berangkat menuju Masjid Nabawi, ya. Jadi kita bikin kelompok gitu, ya. Kita cari tempat yang dekat dengan posisi antrian Raudhah, ya. Nanti selesai melaksanakan sholat asar, langsung kita antri untuk bisa melaksanakan, untuk bisa antri masuk ke dalam Raudhah. Karena sekarang itu untuk masuk ke dalam Raudhah itu diatur pakai tasri, pakai sholat izin dulu, ya. Nah, itu per grup Indonesia, Malaysia, beberapa travel gitu, Bu. Ya, nanti kita akan antri, kemudian setelah itu kita insya Allah bisa masuk ke dalam Raudhah. Lalu apa itu Raudhah? Raudhah itu ma baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman dari taman surganya Allah. Raudhah itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Allah malu untuk tidak mengijabah doa seorang hamba ketika mereka mengangkat kedua tangannya berdoa di Raudhah. Itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa, ya. Maka pergunakanlah waktu yang sesaat itu di Raudhah untuk benar-benar berdoa kepada Allah. Yakin setiap doa yang kita baca, yang kita minta kepada Allah, itu diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya, kalau ibu-ibu itu pagi-pagi dalam masuk ke Raudhah itu bisa kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, bisa kita melaksanakan sholat duha. Kalau bapak-bapak, karena itu waktunya waktu asar, masuk ke dalam Raudhah, kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah, mohon kepada Allah. Yakin ini adalah janji Rasulullah SAW. Kata Rasul, al-hujjaju wal umaru wabdullah in sa'alu uqtu wa in da'au ujibu wa in anfaqu ukhrifalahu. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu adalah wafdullah, tamu-tamu Allah. In sa'alu uqtu, ketika mereka meminta dikasih sama Allah. Wa in da'au ujibu, ketika mereka berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Wa in anfaqu ukhrifalahu, ketika mereka berinfak bersedekah di tanah suci, diganti oleh Allah dalam berlipat ganda. Insya. Ini janji siapa? Janji Rasulullah. Saya tanya Bapak Ibu, yakin nggak dengan janji Allah? Yakin nggak dengan janji Rasulullah? Ibu-ibu tolong jawab yang kompak. Yakin nggak dengan janji-janji suaminya? Ibu-ibu tolong jawab yang kompak. Yakin nggak dengan janji-janji suaminya? Ya. Allah, ada masalah di sana. Ya Allah. Bu, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah, sholat, zikir, doa di Raudhah. Doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan anak-anak kita, doakan seluruh kaum muslimin dan muslimat, insya Allah. Nah, kemudian nanti hari Jumat tuh kita akan city tour kota Madinah. Ada satu kesunahan yang mesti kita perhatikan ketika kita city tour kota Madinah, oleh karena kita nanti akan ke Masjid Quba. Rasulullah SAW membiasakan dirinya ketika ziarah ke Masjid Quba itu yang pertama, pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang bagus, yang rapi, yang wangi, yang bersih. Kemudian jangan lupa ya berwudu dari hotel. Rasulullah itu berwudu dari rumahnya. Kita berwudu dari hotel. Kenapa demikian? Man tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang bersuci, berwudu dari rumahnya, tsumma ata Masjid Quba, kemudian ia mendatangi Masjid Quba, maka orang itu akan mendapatkan pahala 1 kali umrah. Subhan. Sebelum kita berumrah, kita sudah mendapatkan pahala umrah. Kapan? Ketika kita berziarah ke Masjid Quba, kita berpakaian yang rapi,
berwudu terlebih dahulu, datang ke Masjid Kuba. Jangan lupa ya, masuk ke dalam masjid, etika masuk ke dalam masjid itu diperhatikan. Ya, dahulukan kaki. Setelah masuk masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian laksanakan sholat sunnah, sholat hajat dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala umroh sebelum kita melaksanakan ibadah umroh. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya nanti kita akan ke masjid, kita kemana tuh? Ke Masjid Kuba, ke kebun kurma, kemudian ke Jabal Uhud, ya, ke Masjid Qiblatain, kemudian ke Masjid Honda. Nanti sejarahnya itu akan dipaparkan, akan disampaikan oleh para asatidz kita yang berada di masjid, yang berada di bis masing-masing. Insya Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu hari Jumat ya Bu. Ya. Nah, nanti kita melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Ya, kita melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Bapak-bapak melaksanakan sholat Jumat, ibu-ibu juga melaksanakan sholat Jumat. Bu, kalau di kota, di kampung masing-masing pernah tak melaksanakan sholat Jumat? Hah? Tidak ya. Sholat Jumat di rumah masing-masing itu ibu-ibu. Kalau ada bapak-bapak yang sholat Jumatnya di rumah, itu namanya bapak-bapak solehah. Ya, nggak boleh ya kalau bapak-bapak di masjid. Ibu-ibu melaksanakan sholat Jumat di rumah. Tapi oleh karena kita berada di Masjid Nabawi ini, di tanah haram, melaksanakan. Ya sebenarnya hukum awalnya boleh ibu-ibu juga melaksanakan sholat Jumat di masjid. Ya kan? Cuma gitu kan, ibu itu kan banyak uzurnya. Ya kan? Jadi nanti ketika mendengarkan sholat mendengarkan khutbah gitu kan, kemudian hujan, kepikiran pakaian itu, ya belum diangkat di pakaian, itu ibu-ibu, kemudian datangnya itu sama mahramnya apa enggak, kan begitu, kan masih sama mahramnya, suaminya berangkat ke kerja, ya maka para ulama mengatakan udah ibu-ibu melaksanakan sholat zuhur saja, ya di rumah masih. Tapi kalau kita di sana ya kita melaksanakan sholat Jumat ibu-ibu. Ya, mendengarkan khutbah kira-kira jam 11 kita sudah berada di dalam Masjid Nabawi. Karena itu kalau hari Jumat penuh padat. Kalau kita lambat masuk ke dalam Masjid Nabawi, otomatis kita mendapatkan tempat. Ya, saya pernah juga itu. Ya, itu terlambat sampai di atas tuh. Di atas yang bagian tertutupnya sudah penuh juga. Akhirnya ya di lapangan di atas di lantai 3. Ya Allah, panas. Alhamdulillah. Nah, maka 1 jam sebelum waktu Jumat ya, kita sudah masuk ke dalam masjid. Insya Allah. Nanti ibu-ibu selesai melaksanakan sholat Jumat, tidak usah sholat zuhur lagi. Ya, karena sudah melaksanakan sholat Jumat. Paham Bapak Ibu? Nah, kemudian ini hari Sabtu. Sabtu nanti kita akan cek hotel dari Madinah menuju Mekah. Ini mulai manasik ke sini. Tolong diperhatikan hari Sabtu. Hari Sabtu itu sekitar jam 10:30, jam 10, Bapak Ibu sudah mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram, mandi seperti kita mandi besar, ya, yang bersih, ya, yang semua penjuru kena air, ya, merata. Nah, kemudian setelah itu kita mandi ihram itu pakai pakaian ihram. Pakai pakaian ihram. Bapak-bapak pakai pakaian ihram, ibu-ibu pakai pakaian ihram. Nah, kemudian kita akan menuju masjid. Persiapan untuk melaksanakan sholat zuhur. Sudah dalam keadaan berpakaian ihram. Masuk ke dalam masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, perlu diingat nih. Seusai melaksanakan sholat tahiyatul masjid pada hari Sabtu, ketika kita ingin check out dari Madinah menuju Mekah, seusai melaksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi pelaksanaan sholat sunnah ihram itu di Masjid Nabawi. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Insya Allah. Nah, kemudian nanti ada berkumandang ke sholat zuhur. Selesai kumandang sholat zuhur, ya, ada sholat zuhur, kita melaksanakan qobliyah biasa. Kemudian kita melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi. Seusai melaksanakan sholat zuhur, langsung laksanakan sholat asar 2 rakaat. Ya, jadi dijamak dan dikosor.
Bisa kita laksanakan sholat asar 2 rakaat atau bisa kita laksanakan 4 rakaat. Jadi selesai melaksanakan sholat zuhur bersama Imam Masjid Nabawi, langsung berdiri laksanakan sholat asar 2 rakaat. Paham Bapak Ibu? Langsung menuju hotel. Ngapain? Makan siang terlebih dahulu. Ya, urusan perut ini urusan penting ya. Urusan perut urusan penting. Selesai kita melaksanakan apa? Santap siang, makan siang, langsung kita menuju bis. Sekitar jam 2 pasti pastikan seluruh jamaah sudah berada di atas bis. Kita akan berangkat dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. Perjalanan dari hotel kita sekitar 20 menit. Ya, perjalanan dari hotel kita ya 20 menit. Nanti kita akan mampir di Masjid Bir Ali Dzul Hulaifah. Ya, itu adalah tempat untuk mikot, tempat untuk niat melaksanakan ibadah umrah. Bagi orang-orang yang dari Madinah menuju Mekah, maka tempat untuk ambil niatnya itu adalah di Masjid Bir Ali. Paham Bapak Ibu ya? Kita turun dari bis, masuk ke dalam masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian langsung menuju bis. Nanti di atas bis kita akan pandu bagaimana cara untuk niat melaksanakan ibadah umrah. Bagaimana niatnya? Sudah bisa semua? Belum? Kan berangkatnya 3 hari Rabu besok. Ayo, ini lafaz niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik. Allahumma umratan. Atau dengan lafaz niat yang kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Coba kita ulang lagi. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sudah hafal? Yang belum hafal, alhamdulillah. Yang sudah hafal, alhamdulillah. Kalau belum hafal, tinggal ikuti lafaz niat yang nanti akan disampaikan atau dibacakan oleh para mutawif ustaz kita yang di atas ini. Syukur-syukur dihafalkan. Ibu, insya. Nah, setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh, itu larangan ihram berlaku. Lihat tuh larangan ihram. Gak boleh menggunting kuku, gak boleh mencabut rambut atau bulu-buluan. Tidak boleh mempergunakan wangi-wangian. Tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki. Tidak boleh menutup muka bagi ibu-ibu. Tidak boleh berantem, nggak boleh bertengkar. La jidala wala fusuqa. Ya, nggak boleh berkata-kata kotor. Tidak boleh merusak tanaman. Tidak boleh membunuh hewan. Tidak boleh bercembuk bagi suami istri. Tidak boleh melakukan akad nikah dan tidak boleh berperang. Itulah larangan ihram yang mesti kita ingat. Jadi larangan ihram itu berlaku setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Kalau sebelum kita menjatuhkan niat, wangi-wangian itu sunnah, gunting kuku itu sunnah, mencukur bulu itu sunnah, ya kan? Tapi ketika kita sudah menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, itu menjadi larangan ihram. Nggak boleh. Kalau saja kita melanggar ketentuan ihram itu, konsekuensinya nanti kita akan kena denda. Ya, maka nanti kalau misalkan ada pelanggaran, tolong para ibu bapak langsung koordinasi dengan ustaz-ustaz yang ada di atas bis itu. Ustaz, kenapa ini rambut saya rontok? Gitu kan? Nah, saya pegang-pegang begini, ustaz, saya garuk-garuk kok rontok. Nah, itu gimana tuh? Atau ketika saya masuk ke dalam hotel dari Madinah itu, saya pakai wangi-wangian, pakai sabun, ya, pakai odol, ya. Jadi sesuatu yang ada sifat wangi di situ itu jangan dipakai. Ya, odol, tisu basah itu nggak boleh. Ya kan Bu? Paham nggak? Insya Allah. Jadi larangan ihram itu berlaku setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Nah, kemudian nanti kita dari Bir Ali menuju Mekah. Ya, nanti setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, mengetahui larangan ihram, kita disunahkan untuk senantiasa bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika. Perbanyak kalimat talbiyah, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak selawat, perbanyak muhasabah dalam perjalanan kita yang ketika kita menuju Mekah Al-Mukarramah. Oleh karena salah satu doa yang mustajab itu adalah doa bahwa Allah yang berumrah dan doa orang-orang yang berikhram dan doa orang-orang yang musafir. Kita sudah berumrah, kemudian kita bermusafir, maka doa kita mustajab. Sampai kita di Mekah itu sekitar waktu Isya. Ya, sampai di Mekah sekitar waktu Isya. Isya kita sampai di Mekah. Langsung nanti kita akan menuju hotel. Ya, taruh barang-barang, atau biasanya suka juga langsung diarahkan ke restoran. Ya, koper kecil ditaruh itu, langsung ke kamar. Kita sampai di hotel Mekah, langsung menuju kamar kita masing-masing. Taruh barang-barang. Ya. Kemudian setelah itu kita akan makan malam terlebih dahulu. Santap malam. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan menunggu info dari ustadz-ustadz yang ada di atas bis kapan kita kumpul di lobi hotel. Ya, biasanya 1 jam setelah sampai kita di Mekah itu kita kumpul nanti di lobi hotel. Nah, kemudian setelah kita kumpul di lobi hotel, pastikan kita sudah dalam keadaan berwudu. Jadi berwudu itu dari hotel. Ya, kita turun, kemudian kumpul di lobi hotel. Nanti insya Allah seluruh jamaah akan mendapatkan headset. Ya, untuk dengar itu, ya Bu. Ingat ya, headset yang diberikan oleh para dari NRA itu hak guna pakai, bukan hak milik. Gitu ya. Nanti setelah selesai tahallul harus diserahkan kembali dan jangan sampai hilang. Nah, kemudian nanti kita sudah berwudu, sudah pakai ihram, kita langsung menuju Masjidil Haram. Ya. Nah, kemudian setelah kita masuk ke Masjidil Haram, kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah takhir. Jadi pelaksanaan sholat maghrib dan isya itu di dalam Masjidil Haram. Ya. 3 rakaat isya, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Ya, di jamaah takhir kita melaksanakan sholat maghrib dan isya di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Nah, kemudian selesai kita melaksanakan sholat maghrib dan isya, langsung kita menuju matof. Apa itu matof? Matof itu area tawaf. Sebelum kita melaksanakan tawaf, sunnah kita untuk apa? Untuk melihat dan menatap Ka'bah. Ka'bah itu bangunan yang dimuliakan oleh Allah. Ka'bah itu bangunan yang disucikan oleh Allah. Siapapun yang melihat menatap Ka'bah, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat Bapak Ibu, syarat sahnya tawaf. Yang pertama suci dari harus dalam keadaan berwudu. Yang kedua menutup. Yang ketiga 7 kali putaran. Yang keempat mulai dari Hajar Aswad. Yang kelima Ka'bah hendaknya di sebelah kiri kita. Nah, kemudian ya di dalam Masjidil Haram. Itulah syarat sah tawaf. Ya, harus punya wudu, menutup aurat, 7 kali putar, mulai dari Hajar Aswad, Ka'bah di sebelah kiri, di dalam Masjidil Haram. Nanti kita akan melaksanakan tawaf. Tawaf itu melihat Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Di mana mulainya? Mulainya itu adalah pada rukun Hajar Aswad. Nah, kita lihat pada rukun Hajar Aswad. Ketika kita berada pada rukun Hajar Aswad, kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah. Kemudian kita angkat sambil mengecup. Itulah yang disebut dengan istiqlal. Nah, coba Bismillahi Allahu Akbar. Insyaallah kita mendapatkan pahala mencium Hajar Aswad. Ada satu amalan lain ya bagi hamba Allah yang belum bisa berangkat haji atau berangkat umrah, ya, untuk mendapatkan pahala daripada mencium Hajar Aswad. Ada satu keterangan, ya, cium suami istri kita. Pahala. Bu. Jadi ketika kita mencium istri kita atau suami kita, itu mendapatkan pahala mencium Hajar Aswad. Subhanallah. Makanya biasakan kalau suami berangkat kerja, berangkat ke kantor, jangan lupa ya Hajar Aswad. Hajar Aswad. Cium. Baik ya. Duduk lagi Bu.
Saya ini ngantuk luar biasa. Ya. Bu, paham? Kita akan mulai putaran pertama tawaf itu pada rukun Hajar Aswad. Hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita akan melewati rukun Iraqi. Rukun Yamani, rukun Yamani. Ketika kita melewati rukun Yamani, kita disunahkan untuk melambaikan tangan tanpa mengecup. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tanpa mengecup. Nah, kemudian dari rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad, kita baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai pada rukun Hajar Aswad, hadapkan tubuh lagi ke Ka'bah, lambaikan tangan sambil mengecup. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu kita lakukan sebanyak 7 kali. Alhamdulillah. Seusai kita melaksanakan tawaf, ya 7 kali putaran, kita sunnah untuk berdoa di multazam. Apa itu multazam? Multazam itu adalah antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Jarak antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu sekitar 1,5 meter. Multazam itu dalam bahasa Arab asal kata dari iltazama, yang artinya adalah mesti. Siapapun yang berdoa mengangkat kedua tangannya di multazam, mesti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tempat yang sangat mustajab. Ya, tempat-tempat yang mustajab di dalam Masjidil Haram. Yang pertama adalah multazam, yang kedua adalah Maqam Ibrahim, yang ketiga adalah Hijr Ismail, yang keempat adalah Safa, Marwah, termasuk rukun Hajar Aswad. Itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Tempat yang mustajab untuk berdoa yang pertama multazam. Yang kedua Maqam Ibrahim. Nah, Maqam Ibrahim itu ya, lihat gambarnya. Kemudian Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bangunan setengah lingkaran yang berada di samping Ka'bah. Di atas Hijr Ismail itu ada pancaran emas. Kadang-kadang orang Arab, orang Malaysia, ya orang Indonesia pengen doa di pancaran emas, di bawah pancaran emas. Kalau saya alhamdulillah setiap hari doa di pancaran emas. Karena rumah saya di Depok, Kecamatan Pancoran Mas. Jadi di Hijr Ismail itu ada talang emas. Itu kita, itu kadang-kadang itu tempat yang mustajab. Hijr Ismail itu tempat yang mustajab. Siapa yang bisa melaksanakan sholat di dalam Hijr Ismail, maka seakan ia melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Subhanallah. Nah, seusai melaksanakan tawaf 7 kali putaran, kita disunahkan untuk berdoa di multazam. Kemudian setelah itu kita bergeser ke Maqam Ibrahim. Kita akan melaksanakan sholat sunat tawaf di depan Maqam Ibrahim, di belakang Maqam Ibrahim. 2 rakaat. Seusai kita melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim, langsung kita menuju mas'ah tempat sa'i. Sebelum melaksanakan sa'i, kita disunahkan untuk minum air Zam-Zam. Kata Nabi, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang minum. Maka niatan ketika kita minum air Zam-Zam itu niatnya apa? Ya Allah, sehatkan jasadku. Ya Allah, murahkan rizkiku. Ya Allah, berikan aku jodoh. Terus doa. Ya, atau dengan doa yang disampaikan oleh Rasulullah atau diajarkan oleh Rasulullah. Itu ada dalam buku panduan manasik yang warna kuning itu. Allahumma rzuqni, ya Allahumma rzuqni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa minum air Zam-Zam. Ya, maka doa. Ya, atau terserah ibu doanya, ya Allah sehatkan badanku. Ya Allah kuatkan imanku. Ya Allah berikan rezeki kepadaku. Ya Allah berikan anakku anak yang soleh dan soleha. Keluargaku sakinah mawaddah warahmah. Terus doa bermin ayat. Nah, kita akan melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Naik kita ke bukit Safa, hadapkan tubuh kita ke Ka'bah. Kita doa. Nah, setelah doa kita akan turun menuju Marwah. Nanti kita akan melewati lampu berwarna hijau. Ketika kita melewati lampu berwarna hijau di atas pelafon itu,
ya, kita disunahkan untuk berlari-lari kecil. Bagi yang laki-laki, bagi yang bapak-bapak laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Ya, kalau ibu-ibu tidak disunahkan. Nah, antara lampu berwarna hijau, kita disunahkan untuk membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azul akbar. Sudah apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah berangkat umroh, belum hafal doa. Bu, yang belum hafal silahkan nanti jangan dihafalkan. Biar yang hafal ustaz aja. Biar beda antara ustaz dengan jemaah. Ya, kalau bisa dihafalkan. Kalau belum hafal, yang ikuti nanti lafaz doa yang disampaikan oleh ustaz. Baik ya. Nah, kemudian kita berlari dari kecil antara sofa dan marwah itu, antara lampu berwarna hijau. Kemudian nanti kita akan menuju marwah. Di atas marwah, ya, doa. Sekalipun nanti kita nggak ada kesempatan untuk berhenti, karena muter terus kan. Tapi hati ini bergerak, doa. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, maafkan seluruh kesalahanku. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, yang thayyib, yang banyak ya Allah. Gitu kan? Turun kita dari marwah, melewati lagi lampu berwarna hijau. Baca lagi doa. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz. Selesai, sampai nanti langsung kita menuju sofa marwah 1 kali hitungan, marwah sofa 2 kali hitungan. Jadi hitungan begini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berawal di sofa, berakhir di marwah. Jarak antara sofa dan marwah sekitar 400 meter. Paham Bapak Ibu? Jelas? Nah, kemudian yang terakhir adalah kita melaksanakan rukun umrah yang terakhir adalah tahallul. Tahallul itu menggunting rambut, minimal ada 3 helai rambut. Rambut yang kita cukur, rambut yang kita gunting, insya Allah nanti akan menjadi saksi di hari kiamat kelak sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya, menggunting rambut minimal 3 helai. Disunahkan mencukur rambut kepala bagi laki-laki. Boleh digunting sendiri atau oleh orang lain. Mendahulukan menggunting rambut sendiri sebelum menggunting rambut orang lain. Tetap menjaga aurat, hindari tawaran orang yang tidak dikenal. Maksudnya begini, Bu. Di saat itu kadang-kadang ya, nanti pelaksanaan kita tahallul itu di luar Masjidil Haram. Kalau sekarang itu kan skema perjalanan masuk keluar masjid itu diatur. Dengan sedemikian rupa, ya, naik kita ke Bukit Marwah, kita belok ke belakang, kita belok ke kanan, ya. Kemudian nanti disitulah kita bisa melaksanakan tahallul. Kadang-kadang ada anak-anak kecil, remaja, laki-laki, perempuan, kadang-kadang mereka tahu kita selesai melaksanakan ibadah sa'i, ingin melaksanakan tahallul. Itu kadang-kadang tangan kita, kepala kita langsung dipegang aja, gunting rambut ini, tek, gitu. Nanti setelah digunting, mereka minta duit 100 real. Benar, Pak, orang-orang suka marah ya. Maka nanti hindari yang seperti itu. Tolong seluruh jamaah ketika melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul, tolong nanti di antara kita itu ada yang bawa gunting. Nah, kita saling pinjam, kita gantian ya. Dan kalau mau bawa gunting itu harus dibawa ke bagasi, taruhnya, jangan di kabin. Kalau di kabin nanti dirazia, ya, di bandara. Nah, kemudian selesai kita melaksanakan tahallul, selesai kita melaksanakan ibadah umroh, selesai kita melaksanakan tahallul, selesai kita melaksanakan ibadah umroh. Ya, itu pada hari apa kita melaksanakan ibadah umroh? Malam Ahad, malam Minggu itu. Ya, sekitar jam 10 sampai jam 1 atau jam 11 sampai jam 2 pagi. Langsung setelah kita melaksanakan ibadah umroh, ya, berarti selesai tahallul, berarti kita lepas pakaian ihram. Ya, langsung kita menuju hotel, istirahat sejenak, mandi, persiapan melaksanakan sholat subuh. Ya. Nah, kemudian nanti insya Allah nanti kita akan Sidratul Kota Mekah. Ya, Sidratul Kota Mekah. Itu kita ke Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah, Muzdalifah, Arafah, Mina. Ya, nanti kita akan berakhir di Ji'rana. Ya, ini umroh yang kedua umroh dari NA itu ada dua kali. Pertama mikotnya di mana? Di Bir Ali. Yang kedua di Ji'rana. Ya.
Nanti setelah kita melaksanakan city tour, kita ke Jabal Rahmah, ke Muzdalifah, ke Arafah, ke Mina, langsung kita ke Ji'rana. Nanti di Ji'rana itu kita akan melaksanakan mikot yang kedua. Ya, maka nanti siapa yang ingin berumrah yang kedua, tolong dari hotel itu sudah pakai paket ihram, sudah mandi ihram. Ya, sudah pakai paket ihram, sudah mandi ihram. Nanti sampai di Ji'rana kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat sunnah ihram. Ya, bisa kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat karena itu pagi. Ya, selesai kita melaksanakan sholat sunnah ihram, langsung kita menuju bis. Nanti di atas bis kembali kita akan menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah yang kedua. Dan umrah yang kedua boleh diniatkan untuk siapa? Untuk ayah atau ibu kita yang sudah wafat, kakek nenek kita yang sudah wafat, atau mungkin suami kita yang sudah meninggal dunia, istri kita yang sudah meninggal dunia, atau anak kita yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi nanti boleh kita niatkan untuk mereka. Dan yang boleh dibadalkan umrah itu adalah mereka yang sudah meninggal dunia, atau mereka yang sakit tidak ada harapan sembuh, usianya sudah 90 tahun, sudah bed rest sekian lama, nggak mampu untuk bertawaf. Nah itu boleh kita badalkan mereka. Tapi kalau masih sehat, nggak boleh dibadalkan. Dan satu niat itu untuk satu orang, nggak bisa dirapel. Buat siapa, buat siapa, buat siapa, buat siapa, nggak bisa. Ya, satu hati, satu niat. Ya, misalkan begini bu, ya, labbaik Allahumma umratan, ya, aku niat melaksanakan ibadah umrah. Aku pun panggilan beliau untuk melaksanakan ibadah umrah. Badalan sebagai pengganti siapa nih? Badalan siapa disebut nama? Insya, misalkan ayah ibunya sudah meninggal dunia, oh ibu aja nih, gitu kan? Bapaknya gimana? Atau mungkin ada banyak tuh yang sudah meninggal dunia, gampang kan? Kasih namanya itu almarhum yang sudah meninggal ke Ustadz Mubin. Ustadz nih, anak saya meninggal dunia. Ya, ini tolong dibadain Ustadz, tolong dibadain. Cuman ingat itu syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan dikasih 2M itu. Apa 2M? Makasih ya Mas. Itu ada istilah badal umroh. Itu kalau punya uang bu, lakukan itu. Mumpung kita di sana. Saya tuh kalau ini kadang-kadang buat kakek saya nih, bismillah, buat nenek saya nih, buat ibu saya, buat ayah saya sudah meninggal dunia. Nah, makanya ayah saya, ibu saya sering saya badalin. Ya karena saya sering ke sana ya kan. Alhamdulillah. Ya, mumpung kalau ada rezeki, badalin nih. Orang tua sudah meninggal dunia. Udah, saya badalin. Ya, yang pertama biar saya badalin. Bapak saya. Tapi ibu saya nih, misalkan nggak ada, kasih Ustadz. Namanya di Ustadz Kumain. Namanya nih, gitu kan? Ya, jangan lu. Kasih saya Ustadz Iwan nih. Paham ya Bu ya? Jelas? Apa yang jelas? Yang jelas itu jangan 2M. Syarat kedua berlaku. Insya. Nanti kita akan melaksanakan tawaf lagi, sa'i lagi, tahallul lagi. Ya, nanti kita sudah melaksanakan 2 kali umrah. Jadi program umrah dari daerah itu 2 kali Ustaz CP 3 kali nih kan masih ada waktu nih kan 1 hari kosong. Udah ngomong aja ke ustadznya yang ada di bis. Koordinir aja berapa orang nih. Ustaz, kami pengen melaksanakan umrah nih di luar agenda yang ada di NRA. Agar kami ke kemana? Ke Tankin. Ya kan nanti kita ke Tankin bareng-bareng. Ya kemudian nanti pakai pakaian ihram dari hotel. Nanti kita melaksanakan niatnya di Tankin atau di Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Nah itu bisa gitu. Tapi itu di luar NRA. Maka nanti ya kalau kita naik bis ya harus bayar bis. Ya kita naik taksi ya harus sewa sendiri. Ya, insya dan disarankan kepada para jamaah yang ingin melaksanakan umrah yang ketiga, gitu kan, program dari sendiri itu harus ada yang dampingi dari asal. Ya, jangan sampai mentang-mentang udah sering umrah nih, jalan sendiri. Nanti kalau sesuatu yang kita tidak inginkan, nah kami nggak tahu, kan repot kan panitia. Ya, baik ya, nah nanti selesai kita melaksanakan umrah yang kedua, tinggal nanti kita melaksanakan tawaf wada, check out hotel.
Nah, kemudian nanti kita akan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah hari Rabu. Kemudian insya Allah kita akan sampai di Jakarta itu pada hari Kamis, berangkat hari Rabu sampai di Indonesia hari Kamis. Jam berapa itu? Ya? Jam berapa Ibu? Sampai di Jakarta jam setengah 10. Insya Allah. Saya pesawat malam dari Jeddah sampai di Jakarta yaitu jam setengah 10-an. Insya Allah. Baik Bapak Ibu rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tinggal nanti kita akan melaksanakan kegiatan tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf saja 7 kali putaran, ya, tanpa sa'i, tanpa tahallul. Tawaf saja kita melaksanakan tawaf sebagai tanda pamit kita karena kita meninggalkan kota Mekah menuju Indonesia. Insyaallah. Mudah-mudahan perjalanan umroh kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan umroh kita umroh yang makbulah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.